Banyak orang kehilangan kemampuan untuk bergerak secara normal akibat aktivitas sehari-harinya yang kebanyakan duduk, mager, nggak gerak, dan jarang olahraga. Ketika kehilangan kemampuan pergerakan ini, orang tersebut akan lebih cenderung kesleo, kaku, pegel-pegel, encok di satu badannya dari telapak kaki, pinggang, bahkan sampai ke leher. Nah, maka dari itu di video ini saya akan mencontohkan 3 pola gerakan utama yang harus dikuasai oleh semua orang agar dapat terhindar dari encok-encok di satu badannya. Ketika Anda menguasai 3 pola gerakan ini, saya yakin encok Anda, pegel Anda akan menjadi lebih kurang ya. Oke, langsung aja kita contohin ketiga pola gerakan tersebut. Pola gerakan pertama yang harus dikuasai adalah pola gerakan hip hinge, yaitu bergerak lewat pinggul seperti ini, bukan dengan pinggang seperti ini ya. Pola gerakan hip hinge ini sangat penting untuk mengurangi resiko cedera pinggang, punggung, bahkan leher, terutama ketika mengangkat beban berat dan aktivitas sehari-hari. Pola pergerakannya seperti ini ya. Jadi kita ingin ketika mengangkat barang di lantai, terutama barang berat, kita ingin pinggangnya diem dan pinggulnya aja yang bergerak seperti ini, kemudian pinggulnya lagi yang maju. Jadi pergerakan hip hinge dari pinggul, pinggangnya diem dalam pergerakannya. Ini yang bener ya. Yang kebanyakan orang lakuin itu mereka geraknya seperti ini. Ketika ngambil barang mereka bungkuk seperti ini. Kemudian naiknya pakai pinggang juga. Ini yang biasanya terjadi nih ya. Pinggulnya nggak bisa gerak, geraknya dari pinggang semua. Mungkin kalau bebannya enteng nggak apa-apa. Tapi kalau bebannya berat, Anda ngambil kayak gini, ya pinggang, punggung, bahkan lehernya bisa cedera. Oke, sekali lagi yang benar gimana? Pola hip hinge. Taruh tangan di depan paha seperti ini, ya. Tangan turunin ke bawah, pinggang diam, mundurin pantat ke belakang, pantat maju. Pantat ke belakang, pantat maju. Udah bisa, makin lama makin turun. Pinggang tetap diam, bisa Anda lihat pergerakan semua dari pinggul ya. Ini yang benar, hip hinge. Ini yang salah dari pinggang ya. Oke, ini pola gerakan pertama, harap dikuasai terutama ketika mengangkat beban yang berat dan mengambil barang-barang yang berat ya. Pola gerakan kedua yang harus dikuasai adalah bernafas lewat perut, bukan lewat dada atau bahu. Mari saya contohkan. Jadi ketika bernafas, kita ingin perutnya membesar, ketika tarik nafas, perutnya membesar, ketika buang nafas, perutnya mengecil. Ketika tarik nafas, perutnya gede, mengembung, ketika buang nafas, perutnya ngecil. Ini yang benar ya, ketika tarik perutnya gede, ketika buang perutnya kempes. Yang biasanya orang lakukan, mereka bernafas bukan dari perut, namun lewat pundak atau bahu seperti ini. Ini pola pernafasan yang kurang optimal, kita sebut dengan chest breathing. Kenapa? Karena kalau Anda bernafas seperti ini, ya, otot pundak, leher, dan bahunya bakal menjadi kaku karena dipakai terus untuk nafas. Seharusnya gimana? Sekali lagi, ketika nafas, perutnya yang gendut. Ketika tarik, perutnya gendut. Ketika buang, perutnya kempes. Bukan seperti ini yang salah nih. Ya, pastiin Anda belajar ketika bernafas, pundak, leher nggak ikutan gerak, bergeraknya semua di perut. Kemudian stomach breathing ini penting banget agar Anda bisa ngencengin perutnya ketika ngangkat beban berat. Jadi kalau Anda bernafas lewat pundak, perutnya jadi lebih kecil, jadi lebih masuk kan ya. Ketika lebih masuk, Anda ngambil beban berat, bebannya semua ke pinggang. Nggak bagus. Ketika Anda bisa gendutin perut dengan stomach breathing, perutnya jadi lebih kencang, lebih kuat, lebih stabil ketika ngangkat beban yang berat. Jadi penting juga stomach breathing ini bukan cuma untuk pundak, bahu, leher, tapi untuk mengurangi resiko cedera pinggang ketika mengangkat beban berat. Karena pernafasan ini juga ngajarin Anda untuk mengencangkan otot perutnya sehingga otot perutnya siap ketika mengangkat beban berat, bebannya nggak jatuh ke pinggang. Pola gerakan ketiga yang mau kita latih adalah pola pergerakan jari kaki. Anda harus bisa naikkan jempol seperti ini dan keempat jarinya di bawah, dan kebalikannya, jempol turun dan 4 jari kakinya naik ya. Jadi Anda harus bisa melakukan gerakan toe yoga seperti ini. Kenapa? Karena gerakan ini sangat penting untuk melatih pergerakan dari jari kaki supaya terhindar dari nyeri tumit, betis, bahkan sampai nyeri lutut ya. Nah, banyak orang pakai sepatu kelamaan setiap hari sampai lupa bahwa mereka punya jari kaki.
Ketika jari kakinya nggak bisa bergerak, semua beban akan jatuh ke tumit dan ke betis dan menyebabkan resiko cedera tumit dan betis ya. Nah, jadi latihan ini sangat bagus untuk mengurangi resiko nyeri tumit atau kita sebut dengan plantar fasciitis ya. Kalau Anda nggak bisa ngelakuin gerakan ini, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ketika Anda ngelakuin terus, lama-lama pasti akan bisa ya. Latih 3 pola gerakan ini dalam keseharian Anda dan biasakan supaya Anda bisa ngelakuin semuanya ini dengan otomatis. Ketika Anda bisa ngelakuin ketiga pola gerakan ini secara otomatis, nggak usah mikir, saya yakin resiko Anda cedera, encok, dan kesleo-nya akan berkurang. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.